Technical View Counseling 17 Maret 2020 per jam 16 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1.2207 dan areal tertinggi adalah 1.2274, tidak berubah sampai detik ini. Dan areal low kurang lebih sempat tercipta 1.2192. Oke, kita akan lihat potensi penurunan masih berlanjut atau tidak. Kurang lebih seperti apa yang sempat saya jelaskan di channel podcast Agronom Futures Official yang bisa Anda simak dalam Spotify ataupun Google dan Apple Podcast. Di areal ini tanggal 16 Maret Anda bisa lihat penurunan tertahan di 1.2202 dan itu adalah area historical price seperti yang ditunjukkan, dan kali ini running price juga berada di area 1.2202 atau kurang lebih tail sempat terjadi di 1.2192. Jadi sebetulnya ini penentuan. Kalau ini ternyata berhasil tembus, artinya kemungkinan potensi real body, kita perhitungkan real body berada di bawah areal ini, maka potensi lanjutan penurunan akan berdampak lebih lanjut. Saya mencurigai kemungkinan potensi penurunan bisa saja dalam beberapa hari ke depan itu akan mengejar areal yang pernah tercapai sebelumnya di kurang lebih, ini adalah 3 September 2019, kala itu pernah tercapai 1.1957. Nah, ini kemungkinan bisa saja terjadi kalau dengan catatan ini ditembus. Support pertama yang mungkin akan menghalangi kurang lebih adalah areal ini. So, kita akan memiliki peluang untuk kemungkinan potensi pound sterling terdepresiasi, tapi juga akan ada halangan di area 1.2130. Jadi kalau misalkan areal tersebut kembali juga ditembus, maka kita akan ucapkan selamat datang kurang lebih 1.2000 ataupun mungkin di bawah areal 1.200 tersebut. Oke, potensi pergerakan di grafik H4 juga nampak tidak jauh berbeda. Kalau saya perkecil seperti demikian, historical price juga menunjukkan potensi 1.2090, itu menjadi areal support pertama persinggahan sebelum dia menembus di areal 1.2000. Dan kemudian juga 1.1969 dan of course Fibonacci expansion yang menunjukkan angka 100% di areal 1.1910. Nah, khusus untuk Fibonacci expansion kurang lebih penjelasannya seperti ini. Di sini sebetulnya saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Kalau misalkan Anda menggunakan retracement di sini yang berwarna hitam, Anda bisa mengukur seberapa besar rebound yang berpotensi terjadi. Seharusnya areal yang paling efektif untuk melakukan sell adalah di areal 38.2% ataupun 50%. Artinya seharusnya akan terjadi rebound di areal 1.2363 ataupun 1.24. Tapi sayangnya jika Anda lihat di sini, areal kemarin itu hanya sempat menyentuh 1.2301 atau 2338 lebih tepatnya 2 hari yang lalu, dan akhirnya hari ini pun masih berada di pertahanan 1.2274. Jadi target kemarin sudah tercapai, kali ini seharusnya kita masih bisa mendapatkan adalah 1.2300. Tapi sayangnya justru penekanannya jauh lebih terdalam. Kecuali nanti jam 16.30 kalau misalkan rilis data menunjukkan hasil yang cukup baik untuk zona Inggris ya, ini untuk menghitung unemployment rate dan juga average earnings exclude dan include bonus. Kalau data-data tersebut menunjukkan potensi data yang kurang bagus, maka kurang lebih potensinya akan cenderung mengalami penurunan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan data ini relatif bagus, let's say di atas ekspektasi, maka peluang untuk rebound tetap akan terjadi, namun dengan peluang rebound yang terbatas. Lalu kemudian turun kembali. Nah, areal merahnya kurang lebih yang saya tunjukkan dengan area merah ini. Nah, ini adalah pembedanya saya menggunakan Fibonacci expansion. Sebetulnya arealnya Anda bisa tarik dari areal tertinggi terakhir, lalu ini adalah titik B-nya, ini adalah titik C-nya, maka Anda akan mendapatkan extensionnya kurang lebih 1.3182, 1.2182 dan 1.1910. Kunci dari Fibonacci expansion sebetulnya adalah di 61.8 dan juga areal 100%. Tapi beruntunglah dikarenakan areal 61.8 sampai 100% diselingi dengan areal historical price, sehingga kemungkinan potensi penurunan akan relatif terjadi secara bertahap. Kurang lebih seperti demikian. So, untuk target kali ini, saya masih melakukan sell di area 1.2290 sampai 1.2305. But in case ternyata rilis data menunjukkan jauh lebih jelek, maka silakan Anda follow sell saat menembus area 1.2200. Tapi kurang lebih 16.30 Anda nantikan terlebih dahulu data apa yang terjadi. Targetnya adalah 1.2232
dan target keduanya adalah 1.2190. Tapi kalau Anda follow sell di 1.2200 saat penembusan terjadi, maka target kemungkinan pertama targetnya adalah 1.2168 ya, ataupun target kedua di area 1.2104. Stop loss tentunya kurang lebih di area 1.2283. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 17 Maret 2020 per jam 16:13 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, ini adalah update dari apa yang sempat kita ulas sebelumnya di siang hari di channel podcast Agrodana Futures Official. Anda bisa simak melalui Spotify ataupun Google Podcast ataupun Apple Podcast. Di situ saya sudah memberikan title yang cukup menarik, di mana area penurunan kalau misalkan area ini tembus maka kemungkinan potensinya akan terjadi lebih lanjut untuk penurunan. Saya mereferensi dari area ini. Areal garis yang sempat menjadi areal tahanan kemarin sangat cantik, bertahan di 1.1050 dan hari kemarin kita tidak menemukan areal tersebut karena penurunan relatif tertahan di areal-areal garis lalu kemudian dia rebound, dan kali ini akan ada terjadi retest, bahkan ini sudah mulai muncul menjelang retest mendekati garis tersebut. Kalau areal 1.1090 ini ditembus maka potensi penurunan akan terjadi. Walaupun tadi sebetulnya 1.1100 target kita, ini kemungkinan akan berlanjut penurunan. Di kali ini saya sempat memberikan suggestion untuk melakukan sell on pullback sebetulnya di area 1.1182 sampai 1.1195. Tapi kurang lebih yang muncul hanya sempat sedikit saja di area 1.1183, bahkan area tertingginya masih bertahan dengan area tertinggi tadi pagi 1.1189. But in case Anda yang sudah follow, seharusnya ini sudah menjadi area profit ya. Karena target pertama kita adalah di 1.1132 dan target kedua itu di 1.1068. So kita tinggal menantikan target keduanya muncul apa tidak. Anyway, secara daily chart grafiknya menunjukkan candlestick ini spinning top setelah potensi bearish sebelumnya. Seharusnya ini akan mengantarkan ke kenaikan, tapi yang terjadi justru penekanan. Ini sangat wajar. Kala daily chart menunjukkan arah kenaikan, tapi sementara overall outlook-nya masih cenderung negatif atau menekan, maka potensinya akan kembali tertekan kembali. Nah, Anda bisa lihat di sini kemarin rebound di area 38.2%, tidak survive, artinya dia kembali terbenam, dan area-area historical pas berikutnya sudah siap menanti potensi-potensi penurunan selanjutnya. Jadi di grafik H4, kurang lebih kalaupun misalkan Anda tidak sempat melakukan sell on pullback tadi di area 1.1180 ataupun 1.1183, it's okay, Anda perhatikan area ini, kalau ini berhasil ditembus, Anda bisa follow sell karena kemungkinan potensi penekanan akan terjadi. Lalu Anda tinggal mencari target berikutnya itu dari Fibonacci expansion, kurang lebih caranya seperti ini. Oke, ini adalah Fibonacci expansion kita.